I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Selamat pagi semua. Nama saya Miftah dari kelas 11 IP1 akan menjelaskan materi ekonomi bab 3, kerjasama ekonomi internasional. Mari kita ke video pembahasannya. Kerjasama ekonomi internasional. 1. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. 2. Tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, A. Meningkatkan perekonomian negara. B. Memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. C. Memperbaiki taraf hidup suatu bangsa. D. Mempererat jalinan antar bangsa. E. Mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara. F. Mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. 3. Faktor yang memengaruhi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, A. Letak geografis. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara akan membentuk kerjasama untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Contoh kerjasama ekonomi di Asia Tenggara yaitu ASEAN, AFTA, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disingkat MEA. B. Kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam. Kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam tiap-tiap negara berbeda-beda. Perbedaan inilah yang memberi peluang tiap-tiap negara untuk menjalin kerjasama ekonomi. C. Tuntutan era globalisasi. Globalisasi telah berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat dunia. Kondisi ini mendorong terjalinnya hubungan ekonomi antar negara yang ditandai dengan pertukaran ilmu pengetahuan, faktor produksi, dan hasil produksi. Bahkan, arus globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran budaya antar bangsa. Gejala globalisasi juga terjadi dalam kegiatan pertukaran budaya antar bangsa. Gejala globalisasi juga terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, dan investasi. D. Keinginan memperoleh dukungan negara lain. Beberapa negara saling bekerja sama untuk memperoleh dukungan dari negara lain. Dukungan tersebut tunjukkan melalui kerjasama militer, pertahanan, dan keamanan, serta bidang kenegaraan. Dukungan dari negara lain sangat diperlukan bagi negara yang lemah agar dapat berkembang. E. Sistem ekonomi, politik, dan ideologi. Sistem ekonomi yang diterapkan suatu negara berpengaruh terhadap kerjasama antar negara. Kesamaan sistem ekonomi, ideologi, dan politik memudahkan negara-negara dalam menjalin kerjasama ekonomi.
sebaliknya, perbedaan diterapkan beberapa negara dapat menghambat kerjasama ekonomi. 4. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. A. Meningkatkan pendapatan negara. B. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. C. Memperluas kesediaan lapangan kerja. D. Mempercepat pembangunan nasional. E. Alih teknologi. Terima kasih telah menyimak video dari saya, semoga bermanfaat. Tabikpun. Perkenalkan, saya Maria Dwi Retnosari, calon guru penggerak angkatan pertama dari SMA Negeri 1 Ayat Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan refleksi saya terkait pembelajaran berdiferensiasi dengan memadukan social emotional learning atau pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan. Refleksi saya berpedoman kepada 4P, yaitu peristiwa apa yang terjadi, pengalaman apa yang muncul, pembelajaran apa yang didapat, dan perubahan ke depan. Terkait dengan P yang pertama, yaitu peristiwa apa yang terjadi, izinkan saya untuk bercerita terlebih dahulu mengenai media pembelajaran yang saya gunakan. Saya menggunakan media pembelajaran WA Group saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memadukan KSE. Pasti ada yang bertanya, hanya WA Group? Kan ada media lain yang lebih kekinian. Ya, benar, saya menggunakan sarana yang paling sederhana namun bisa tersentuh oleh semua peserta didik saya. Peserta didik saya merasa lebih nyaman ketika mereka menggunakan WA Group. Saya sudah pernah mencoba menggunakan aplikasi lain yang lebih kekinian seperti video conference atau aplikasi-aplikasi lain, namun peserta didik merasa kesulitan menggunakan aplikasi tersebut. Kesulitan-kesulitan itu terutama terkendala oleh kondisi jaringan di tempat tinggal peserta didik. Akhirnya, saya menggunakan media pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi tempat tinggal peserta didik. Langkah pertama yang saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah membuat pemetaan kebutuhan belajar murid. Saya mencoba untuk memetakan kebutuhan belajar setiap murid pada mata pelajaran yang saya ampu. Selama ini, saya hanya tahu bahwa si A adalah anak tipe kinestetik, si B anak visual, si C anak suka membaca, si D anak yang suka mendengarkan musik. Namun, saya tidak pernah mengakomodir kebutuhan para peserta didik dalam pembelajaran yang saya lakukan. Setelah saya membuat pemetaan kebutuhan belajar murid, kemudian saya mencoba mencari teknik KSE yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan WA Group. Saya menyusun RPP pembelajaran diferensiasi yang di dalamnya memuat diferensiasi proses dan diferensiasi produk berdasarkan minat belajar siswa. Kompetensi sosial emosional yang ingin saya latih kepada peserta didik ada 4, yaitu kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan teknik kesepakatan kelas, kompetensi keterampilan berhubungan sosial yang kaitannya dengan daya lenting atau resiliensi dengan teknik mengumpulkan lembar kerja langsung pada akhir jam daring. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu
kompetensi kesadaran diri dalam kaitannya dengan pengenalan emosi. Saya menggunakan teknik berlatih bernafas dengan kesadaran penuh menggunakan teknik stop. Sedangkan kompetensi yang keempat yaitu kompetensi pengelolaan diri dengan teknik membuat surat cinta untuk guru. Peristiwa yang saya temui pada saat saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, yaitu peserta didik menjadi lebih bersemangat di dalam belajar. Mereka sangat antusias sekali karena diberi kesempatan untuk belajar dari berbagai sumber dan menuangkannya dalam bentuk hasil karya yang sesuai dengan minat mereka. Mereka bersemangat untuk menyampaikan isi hati mereka terkait proses pembelajaran yang akan mereka lakukan dan menuangkannya dalam bentuk kesepakatan kelas. Mereka juga antusias ketika berlatih teknik stop. Saya memang meminta kepada mereka untuk mengirimkan video pada saat mereka berlatih stop. Saya mengatakan kepada mereka, ayo semangat, kalau kalian merasa bosan, lelah, atau mengantuk, coba teknik stop ya. Setelah itu baru mulai lagi mengerjakan tugas-tugas kalian. Karena mereka merasa senang, mereka tidak banyak protes ketika harus mengumpulkan lembar kerja pada akhir jam daring. Biasanya mereka suka mengulur waktu untuk mengumpulkan tugas di hari selanjutnya. Peserta didik juga merasa antusias saat harus mengumpulkan surat cinta untuk guru. Surat cinta ini sarana bagi mereka untuk berlatih kompetensi pengelolaan diri. Tidak hanya murid saja yang bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran, saya juga menjadi lebih bersemangat. Dan ketika hasil pekerjaan peserta didik melebihi ekspektasi saya sungguh merasa senang dan bangga sekali karena mereka mampu mengeluarkan karya-karya terbaik mereka. Refleksi yang kedua yaitu pengalaman apa yang muncul. Pengalaman yang muncul pada saat saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, saya merasa bahwa pengetahuan dan pemahaman saya dari mulai menyusun sebuah RPP dan kemudian mengimplementasikannya di dalam kelas menjadi bertambah. Saya juga menemukan pengalaman baru bahwa sebenarnya peserta didik di sekolah saya memiliki potensi-potensi dan bakat terpendam yang belum diolah selama ini. Saya menemukan bahwa ada peserta didik yang bisa membuat karikatur, tulisan, dan video pembelajaran yang menarik. Jika minat dan bakat mereka terus diasah, saya yakin mereka akan mampu membuat produk pembelajaran atau karya-karya yang jauh lebih baik dari karya yang mereka hasilkan sekarang. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran apa yang didapat. Saya mendapatkan banyak pembelajaran dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Pertama, belajar jika sesuai dengan minat, gaya belajar, atau kesiapan belajar peserta didik akan membuat peserta didik menjadi lebih antusias dan bersemangat. Kedua, proses pembelajaran yang menggunakan teknik KSE membuat peserta didik lebih berkembang secara sosial emosionalnya. Pembelajaran ketiga yang saya dapat yaitu jangan pernah malu atau ragu jika media pembelajaran yang kita gunakan menurut orang adalah media pembelajaran yang jadul. Karena jika kita bisa mengemasnya dengan baik dan menarik, tentu manfaatnya akan sama banyaknya untuk peserta didik. Refleksi yang keempat yaitu perubahan ke depan. Saat ini, saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan minat belajar peserta didik. Ke depan, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan profil belajar dan kesiapan belajar peserta didik. Selain itu, saya juga akan mencoba menerapkan teknik KSE yang berbeda dari yang sekarang agar peserta didik lebih berkembang lagi secara sosial emosionalnya. Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan terkait refleksi saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan memadukan social emotional learning yang telah saya lakukan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah dan usaha kita mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia, salam guru penggerak.